Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Brendo, tentunya masih dalam tema kali ini, sengketa pemilu dalam perspektif mahasiswa hukum, dan masih ditemani oleh Nofran dan juga Ilham. Nah, tadi kita membahas sedikit terkait dengan apa sih sebetulnya sengketa pemilu, dan khususnya mungkin kalau teman-teman tadi menjelaskan beberapa contoh kasus gitu ya, yang ada di Bengkulu, dan ini masih menjadi potensi ke depannya ini seperti apa. Nah, kalau kita bicara tadi membahas terkait dengan kepala daerah yang sudah mendaftarkan diri gitu ya, ini salah satu terkait dengan periode, apalagi terkait dengan keputusan MK yang memang masih multitafsir di beberapa masyarakat ataupun beberapa akademisi. Nah, kalau kita melihat sendiri, ini kedepannya kan proses sudah berjalan, sudah banyak dari partai juga yang mengusung dan lain sebagainya, ataupun merekomendasikan. Apakah nanti kedepannya kemungkinan gitu ya, atau mungkin apa ya dari kita masyarakat sendiri untuk terjadinya terkait dengan sengketa ini seperti apa? Mungkin dari Novan. Baik. Kalau dari saya, Bang, untuk sengketa itu 95% boleh dikatakan pasti akan terjadi. Karena kenapa? Karena dari segi katakanlah ilmu politiknya, pasti dari satu pihak yang merasa dirugikan atau kalah seperti itu, pasti akan memperjuangkan itu haknya. Nah, perjuangan itu bisa didapatkan melalui proses sengketa proses pemilihan umum di PT UN ataupun di Mahkamah Konstitusi ketika hasil pemilihan umum itu sudah keluar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai proses pemilihan umum ini terjadi berlarut-larut sehingga memakan biaya yang tinggi, yang mana hal itu merugikan masyarakat tentunya. Mungkin seperti itu, Bang. Kalau dari Ilham sendiri ini seperti apa? Kalau terkait dengan sengketa yang kemungkinan disampaikan oleh Nofran, ini kemungkinan bisa terjadi nih 90% nanti akan ada tanggapan dan sebagainya. Terkait dengan sengketa yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahasanya kan sengketa ini terjadi karena adanya suatu konflik, adanya suatu kesenjangan antara hak dan kewajiban. Tentu hal tersebut pasti akan terjadi. Mengingat kalau kita bicara pemilu, sebelum kita ke hasil itu tentu ada proses. Nah, dalam sengketa kepemiluan itu ada namanya sengketa proses dan sengketa hasil. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 466 kalau tidak salah ya, itu kan dijelaskanlah tentang masalah sengketa proses, yang mana dijelaskan di sana, didefinisikan di sana bahwasanya sengketa proses ini adalah sengketa antar penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu atau peserta pemilu sesama peserta pemilu atas dikeluarkannya keputusan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU provinsi maupun kabupaten kota. Nah, tentu sebelum penetapan calon dari bakal calon itu kan pasti harus memenuhi syarat-syarat tertentu, harus memenuhi hal-hal yang memang dia ada di tab KPU, dan ini tentu ada pihak yang pro dan kontra gitu. Nah hal inilah yang kemudian yang seperti disampaikan oleh Bang Nofran tadi, 95% itu kemungkinan besar akan terjadi gitu. Mengingat itu tadi sengketa proses itu tadi. Jadi memang ada sengketa proses gitu ya, memang untuk tahapan sendiri saat ini sudah berjalan gitu ya. Nah, apabila nanti kemungkinan gitu ya, ini tetap dilanjutkan gitu sehingga calon ini sendiri dinyatakan sebagai calon tetap nanti dari penyelenggara. Nah, kemungkinan yang akan terjadi ini seperti apa? Kalau disampaikan tadi Nofran, kalau misalnya salah satu pihak ini kalah pasti akan menuntut gitu ya, adanya gugatan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ternyata pihak ini menjadi pemenang gitu ya, bukan dari pelanggaran dan sebagainya, apakah mungkin ada kemungkinan lainnya seperti apa? Kalaulah yang ditetapkan ini ternyata menang seperti itu, Bang, katakanlah, sudah pasti pihak yang kalah akan melakukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Nah, memang sebelumnya di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ataupun peraturan Mahkamah Konstitusi, sengketa hasil pemilihan umum itu hanya mempersoalkan jumlah dari suara, perselisihan jumlah suara. Tetapi dinamika hukum yang terjadi kemudian, tidak bisa seperti itu. Mahkamah Konstitusi itu adalah guardian of
konstitusi. Nah, penjaga konstitusi yang mana harus merunut ke belakang. Karena bisa jadi terjadinya pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga harus dilihat kalaulah memang calon yang menang itu bermasalah secara administrasi, bisa saja didiskualifikasi dan yang kalah itu yang akan naik. Atau jika sebaliknya akan dilakukan PSU seperti itu, Bang. Ya, artinya kalau kita melihat sebetulnya untuk proses dan tahapan ya, kalau tadi bicara soal hasil, kan ini kita sudah membahas terkait dengan hasil, tidak membahas terkait dengan administrasi lagi. Tapi kan buktinya tetap lolos gitu. Misalnya ini ya, ini penandaian kita. Misalnya ini tetap lolos dan yang tadi dinyatakan menang gitu, dan memang yang kalah ini menuntut. Tapi kan bukan dalam tahapan untuk membahas terkait dengan administrasi. Harusnya sudah dibahas dari awal gitu. Dan saat ini pun sudah dibahas. Nah, gimana nih Ilham? Ya, kalau kita bicara sengketa proses tadi, ya Kak ya, sebetulnya kita juga punya lembaga lain seperti itu. Kita punya Bawaslu, kita juga punya pengadilan yang memang menaungi hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi seandainya nanti ada konflik atau ada sengketa, Bawaslu berhak untuk memeriksa atau mengeluarkan keputusan. Selanjutnya, kalau memang nantinya keputusan dari Bawaslu ini tidak juga diterima, bisa juga diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan proses ini tadi. Tapi kalau kita bicara proses ini juga bagian daripada hasil itu tadi, Kak. Karena tanpa adanya suatu proses nggak ada namanya hasil gitu. Jadi tetap dihitunglah dari awal, proses dari awal sampai nanti hasilnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak melulu-melulu di Mahkamah Konstitusi itu hanya hasil yang ada saja, tapi prosesnya juga dihitung gitu, Kak. Melihat dari kilas balik juga ya, berdasarkan administrasi yang memang tadi di awal. Nah, kalau kita bicara soal administrasi, ini tidak hanya berkaitan dengan calon kepala daerah kita untuk di provinsi, tetapi juga di kota saat ini juga ada terjadi sengketa gitu ya, terkait dengan administrasi, salah satunya untuk calon independen. Ini seperti apa kalau administrasi untuk independen sendiri, terkait dengan dukungan nih pastinya? Ya, kalau secara regulasi, Bang, memang calon independen itu diperbolehkan, tentunya dengan beberapa persen dari jumlah kependudukan itu menyatakan dukungannya kepada calon yang ingin memajukan diri secara independen. Nah, selain itu ya ada juga metode dengan rekomendasi dari partai. Dengan jumlah kursi tertentu mereka dapat merekomendasikan mengusulkan seseorang untuk naik menjadi kepala daerah seperti itu. Nah, untuk hal itu tentunya tidak menjadi persoalan. Ya, dia menjadi persoalan ketika di dalam proses pemilu itu tersendiri terjadi pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu bisa terjadi pada setiap tahapan pemilu itu. Misalkan dari penetapan DCS, DCT ataupun pada saat kampanye dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah pasti dari awal akan terjadi sengketa-sengketa. Hanya saja sengketa-sengketa kecil ini akan diselesaikan melalui Bawaslu seperti yang disampaikan oleh Ilham tadi. Nah, tetapi berkaitan dengan hal-hal yang sangat pokok, biasanya mereka akan mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, perlu kita pahami, Bang, bahwa untuk proses sebelum adanya hasil itu masih kewenangan lembaga, kalau peradilannya itu PT UN. Nah, tetapi ketika hasilnya sudah ada, itu baru menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Seperti itu perlu kita pahami bersama. Nah, mungkin seperti itu, Bang. Oke, baik. Kita akan break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Ya, pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo.